Halo, kali ini kita akan berbicara masalah contoh soal block diagram reduction. Nah, ini contoh soal yang pertama. Ada sebuah block diagram semacam ini, kemudian kita diminta untuk mencari transfer functionnya, ya. Nah, ini kan kalau cuma transfer function satu blok aja enak. Ini bloknya ada 5 ya. Headernya ada 2 ya. Gimana ya? Nah, pertama kita reduksi terlebih dahulu. Caranya gimana ya? Yang langkah pertama ini ada dua take off point ya di sini ya. Nah, ini menyulitkan kalau ada dua. Sebisa mungkin dijadikan satu agar mudah. Oleh karena itu ini kita geser gitu ya. Nah, silakan ingat rule-rule yang ada di video sebelumnya. Nah, jadi pertama ini shift ya. Shifting take off point ya. Take off point after ya, after block ya kan. Nah, caranya gimana? Tentu ada yang dirubah kan. Nah, kalau di sini ini itu kan output dari G2 ya enggak, output dari G2. Oleh karena itu, agar ini kita geser ke kanan dan tidak terpengaruh oleh G3, maka di sini saya gambar kembali saja. Di sini ada H2. Ya, kemudian di sini ada G3. Kemudian di sini ada take off point. Ini ada G2. Kemudian di sini karena digeser, maka nah dari sini begini ya. Ini ada summing pointnya. Kemudian di sini ada G1. Di sini juga ada summing point lagi. Nah, kemudian di sini ada inputnya summing point begini. Nah, begini ya. Nah, agar tidak terpengaruh terhadap G3 ini, H1-nya diapakan? Ya, per G3, toh? Berarti H1 per G3. Nah, maka apabila di sini ada intervensi dari G3 ini kan dikalikan kan? Hasil dari G2 dikalikan G3. Nah, dikembalikan sini ya dibagi aja G3. Jadi G3-nya tidak berpengaruh di feedback yang ini, gitu ya. Nah, itu adalah langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, ini kita ringkes ya. Ini kan seri, berarti bisa kita kalikan toh. Nah, berarti langkah yang kedua adalah ini dikalikan. Nah, kedua blok ini ya. Kalikan. Nah, maka langsung saya di sini saya rubah ya G2 kali G3 toh. Kalau dikalikan toh G2 kali G3. Nah, begini. Dah toh? Nah, setelah G2 dan G3 terkali, kemudian mana yang harus kita reduksi? Nah, ini dia. Yang paling gampang. Ini kan ada dua feedback nih. Yang ke atas, yang ke bawah. Nah, yang paling gampang kan yang di atas ini toh. Ya kan? Di sini ada header, kemudian ada feedback, ada gain. Kalau yang bawah di sini ada gain 1, ada header, ada gain lagi, ada feedback, ada header lagi. Wah, rumit. Nah, kita cari yang paling gampang pokoknya ya. Kita cari yang paling gampang dulu. Nah, maka ini ya di sini ini kita jadikan feedback ya. Ini berarti ini tadi langkah yang kedua di sini ya. Nah, ini langkah yang ketiga. Feedback. Nah, ini kayaknya rule yang nomor 1 ya. Saya kok lupa ya. Nah, gitu. Kalau di feedback kan jadinya apa? Lah, ini positif atau negatif feedback? Oh, ternyata negatif feedback nih. Mainnya ada mainnya di sini ya. Maka ini menjadi G2 G3 dibagi 1 plus G2 G3 H2. Gini toh? Nah, sudah ini. Sederhana. C. Nah, gini toh. Kemudian di sini langsung ada G1.
Loh, addernya mana? Addernya ini kan sudah masuk ke feedback ini. Jadi yang saya lingkari ini sudah kita sederhanakan langsung. Nah, di sini baru ada adder yang pertama. Ya, gini ya. Adder yang pertama begini, kemudian di sini ada H1/G3 tetap. Ya, ini masih tetap. Nah, gini ya. Ini R. Oke. Nah, ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat. Nah, langkah yang keempat ya ini kita kalikan ya. Ini kan seri toh. Nah, ini dikalikan keduanya ini, kedua blok ini. Nah, gitu ya. Maka yang berikutnya adalah ini, mengalihkan segini nih. Nah, gitu. Maka menjadi G1 kalikan G2 kalikan G3 dibagi 1 plus, maaf, agak jelek. Memang jelek ya, bukan agak. Ya, H2. Begini toh. Nah, G1-nya udah saya kalikan. Wah, tinggal apa? Sederhana sekali ini. Ya toh. Nah, begini, ini saya cepet-cepetan aja ya. Nah, ya kan? Sudah, kalau kayak gini sudah, ini negatif feedback jelas. Nah, maka bagaimana caranya? Ya, tinggal kita tulis lagi aja negatif feedback dari sistem ini, dari blok ini apa? Berarti ada G1, G2, G3 dibagi 1 plus G2, G3, H2 dibagi lagi 1 plus G1, G2, G3 dibagi 1 plus G2, G3, H2 ya kan. Nah, kemudian dikalikan feedbacknya H1/G3. Sudah. Nah, ini C, ini R. Oh, sederhana toh. Nah, kalau kayak gini kan udah pasti. Kalau ini blok yang tanpa feedback ini, kalau disederhanakan ya bloknya ini adalah transfer functionnya. Nah, maka ya transfer function sama dengan, nah gitu. Sebelum kita sama dengan kan, yang ini kita cek, adakah yang bisa disederhanakan? Ada. Corek 1, corek 1. Gitu ya. Maka ini saya tulis lagi. Nah, begini. G1, G2, G3 dibagi 1 plus G1, G2, H2. Maaf. 2, 3, H2 ya. Kemudian ini yang satu ini saya samakan penyebutnya dengan yang ini ya. Maka menjadi 1 plus G2, G3, H2 dibagi 1 plus G2, G3, H2 ditambah G1, G2, H1. Nah, 1 plus G2, G3, H2. Begini toh? Ya. Nah, kemudian apakah kita bisa corek? Bisa. Nah, tapi penyebutnya saya jadikan satu dulu ya ini ya. Ini kan sama nih. Nah, ini saya jadikan satu dulu biar ringkes ya. Ini set gini, berarti ini ditambah. Kemudian ini cukup satu saja. Nah, gini toh? Nah, ada yang bisa dicorek? Tentunya ada. 1, 1. Maka sama dengan G1, G2, G3 dibagi 1 plus G2, G3, H2 ditambah G1, G2, H1. Adakah yang bisa dicorek? Saya kira tidak ada ya, karena di sini punya G2, ini punya G2, tetapi tetap di plus, jadi sulit ya untuk nyorek ya, karena ada plus tadi. Nah, ini sudah selesai. Maka, nah, secara matematis yang benar itu di sini G1S, G2S, G3S
dibagi 1 ditambah G2S G3S H2S ditambah G1S G2S H1S ya. Tadi memang tidak saya tulis SS-nya karena ya panjang kayak gini ya. Nah, gini. Kemudian ini sama dengan C, ini kan outputnya CS toh, disimbolkan C toh. Oh, sama dengannya malah lupa ya. Sama dengan CS dibagi R, S dibagi inputnya. Nah, inilah transfer functionnya TFS. Nah, gini. Oke, cukup sekian untuk soal yang pertama. Semoga bermanfaat.